Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiran Mardika dengan STB 222307. Perkenalkan, nama saya Christiana Tesanasing dengan STB 222316. Perkenalkan, nama saya Oliver Robert dengan NIM 222364. Baik, kelompok kami akan membahas tentang aplikasi alat berbasis web untuk pembuatan dan verifikasi hash menggunakan Bcrypt. Baik, perkenalkan nama saya Christiana Tesanasing dengan STB 222316. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi alat berbasis web untuk pembuatan dan verifikasi hash menggunakan Bcrypt. Nah, perhatikan pada aplikasi yang sudah kami buat ini terdiri dari navbar, yaitu home, hash, dan verifikasi. Nah, pada home ini menjelaskan mengenai cara kerja Bcrypt, di mana yang terdiri dari langkah-langkah cara kerjanya. Kemudian ada menjelaskan mengenai kelebihan Bcrypt, kekurangan Bcrypt, dan cara penggunaan library pada runtime JavaScript Node.js. Nah, kita masuk pada hash. Nah, hash di sini sebagai hash generator, di mana kita memasukkan plain text dan cost factor dan akan di resultkan. Nah, dari hasil result ini kita akan masukkan ciphertext, kemudian plain textnya. Kita akan mencek apakah cipher dan plain text ini cocok. Oke, kita akan lanjut pada programnya. Oke, di sini perhatikan bahwa ini adalah beberapa folder yang dibutuhkan atau file untuk tampilan antarmuka yang digunakan oleh user untuk interaksi dengan aplikasi. Nah, di sini kita lihat pada file index.js. Nah, pada file index.js ini berisikan kode utama. Jadi ini semua adalah kode utama dari aplikasi yang kita buat. Nah, di sini berisikan router. Ini bagian routernya. Nah, di dalam router ini ada controllernya. Jadi di sini ada controllernya. Kemudian ada implementasi algoritma Bcrypt pada beberapa controller yang ada di sini. Nah, ini adalah algoritma Bcrypt hash. Kemudian ini adalah algoritma Bcrypt verifikasi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirawan. Jadi di sini saya akan membahas kode videonya secara lebih detail. Jadi di sini seperti yang sudah dijelaskan oleh Tessa, ada views. Nah, views ini akan menampilkan interface dari antarmuka yang nanti digunakan oleh user. Jadi di sini ada hash yang mewakili page yang ini ya, yang ini. Kemudian ada verify yang akan mewakili page yang ini, verify. Kemudian ada index yang mewakili home page ini. Kemudian bagaimana caranya dia menampilkan? Jadi di sini ada routernya. Nah, jadi di router get slash hash ini ya, kalau kita tekan di sini, ini kan ada slash hash. Jadi dia merujuk pada router yang ini. Nah, gitu. Kemudian hasilnya ini kita abaikan dulu. Jadi ini kode-kode implementasi dari Bcrypt kita abaikan dulu. Jadi bagaimana cara dia menampilkan tampilan websitenya itu menggunakan metode render ini. Begitu juga dengan router-router lainnya seperti index dan kemudian slash homepage dan verify ini sama-sama juga menggunakan metode render untuk menampilkan halamannya. Lalu kemudian ada di bagian misal kita pergi ke hash di sini. Nah, kita sudah di hash ya. Di sini ada form yang dimana nanti ketika dia input itu ketika kita pergi ke hash ini ada yang HTML input di sini. Jadi user akan menginput data-data. Nah, di input kemudian di text select, ini text input dan text select. Ketika user sudah menginput data kemudian melakukan submit menggunakan tombol button ini, yaitu start hashing. Nah, ketika mereka menekan tombol itu kemudian aksinya akan merujuk pada slash hash ini, router slash hash. Jadi dia akan kembali ke dirinya sendiri, sebenarnya hash slash hash. Namun perbedaannya adalah sekarang sudah ada
query plain text dan cost factor yang diambil dari inputan user tadi, jadi input dan select. Nah, kemudian diambil nilai-nilai dari plain text dan cost factor tadi, kemudian diproses di method bcrypt.hash synchronize. Jadi sync yang menggunakan synchronize karena JavaScript itu merupakan bahasa yang bisa asynchronous juga. Lalu kemudian plain text yang diinput user ini dimasukkan ke sini, dan kemudian cost faktornya dimasukkan ke metode ini, ke argumen ini. Nah, pada argumen ini saya melempar sini supaya nanti berubah menjadi angka. Jadi ini sebenarnya string karena berupa pengiriman ke router ini semua berupa string, tapi saya akan mengubah ke integer agar nantinya bisa dikenali oleh JavaScript. Setelah di hash, ini akan dikembalikan nilainya ke hash text. Lalu kemudian setelah dikembalikan ke hash text, maka ini nilai hash text ini saya beri lempar ke variabel halaman ini. Jadi ini hasil dan plain text nanti ditampilkan di halaman hash tadi di sini. Jadi dia akan tampilkan di bawah code ini di sini. Lalu kemudian di bagian verify sebenarnya sama saja ya. Jadi input ada 2 input, kemudian nanti setelah user melakukan input, nanti dia akan pergi ke router/verify, yaitu yang ini. Kemudian dia melakukan compare, diambil query dari plain text dan ciphertext yang diinput user, kemudian compare, lalu setelah compare hasilnya dilempar ke sini dan kemudian dilempar lagi ke halaman verify. Nah, di halaman verify di display ditampilkan bukan ditampilkan ya, tapi setelah di compare antara plain text dan hasil, jika sama, ini ada tulisannya di sini, jika hasilnya sama dengan true, karena compare ini menghasilkan nilai boolean ya, true atau false, di mana true itu merupakan artinya plain text dan ciphertextnya cocok, sedangkan kalau false berarti dia tidak cocok gitu. Nah, jadi kalau di sini dia bilang kalau hasilnya true artinya cocok, berarti dia akan menampilkan warna hijau di sini ya, kemudian warna hijau, kemudian tulisannya begini. Kalau dia false maka tulisannya begini dan backgroundnya akan berubah menjadi warna merah. Lalu kemudian else ini adalah ketika user belum menginput apapun gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini halamannya ya di sini. Nah, ini kalau user belum menginputkan apapun, maka yang ini akan tampil. Jadi dari kode ini gitu, karena hasil memang belum ada di sini. Ya, jadi untuk implementasi lengkapnya tentang bagaimana cara kerja website ini akan dikerjakan oleh teman saya. Tadi sudah dijelaskan cara kerja Bcrypt dan kelebihannya dan kekurangannya. Ini sudah sangat jelas yang dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan mengimplementasikan dan menjalankan itu hash seperti bagaimana, verifikasi itu seperti bagaimana. Kita masuk dalam hash dulu. Kita masuk dalam Bcrypt hash generator. Kita mengisi di sini plain text ini sebagai, kita mengisi di sini pasportnya. Misalnya pasportnya di sini saya mengisi Olive 1, 2 dan 3. Tidak jadi masalah. Misalnya kita juga sambung itu atau spasi tidak jadi masalah. 1, 2, 3. Kita kasih sini cost faktornya saja 12. Setelah itu kita hashing, kita start. Maka hasilnya itu seperti begini. Tapi sebelum kita verifikasi ini, kita copy dulu ini codingannya. Supaya apa? Supaya nanti terbaca oleh hypertextnya. Nah, kita copy, kita masuk dalam verifikasinya, kita copy di hypertextnya. Nah, setelah itu plain textnya ini kita mengisi tadi kata sandi kita yang ada di hashnya tadi. Kata sandi saya tadi itu Olive 1, 3. Coba kalau kita mengisi yang bukan kata sandinya, misalnya uus, maka hasilnya akan pasti begini, tidak cocok. Tapi coba ketika misalnya kita mengisi kata sandi kita yang di awal Olive 1, 2, 3, maka hasilnya itu akan begini, cocok. Mungkin itu penjelasan dan sedikit pengimplementasian dari aplikasi Bcrypt
Uh, jika ada kesalahan dan dari awal sampai selesainya mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.